Tinggi terbang si burung. Suai. Mohon dulu. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin Bapak Ibu Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Inayati. Saya dari SMP Negeri 2 Dumai. Kali ini saya akan berbagi praktik baik saya yang berjudul dari P5 menuju nasional. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Jadi saya ingin berbagi cerita praktik baik ini berawal dari kondisi wilayah Kota Dumai yang berada di pesisir pantai. Sehingga daerah Kota Dumai ini ditumbuhi banyak sekali tumbuhan mangrove. Dan Kota Dumai sendiri termasuk kawasan yang memiliki hutan mangrove terbesar di Indonesia. Karena beberapa kali tim mangrove dari pusat itu selalu melakukan pembinaan kepada Kementerian Lingkungan, kepada Badan Lingkungan Hidup, sekolah-sekolah untuk menggerakkan mangrove di Kota Dumai itu sendiri. Berdasarkan kondisi wilayah tersebut, saya sebagai koordinator tim Project P5 di sekolah saya, itu berinisiatif untuk melakukan menyebarkan angket ke peserta didik terlebih dahulu dalam pelaksanaan P5 tadi. Jadi dari angket yang kami sebarkan menggunakan Google Form dengan pilihan-pilihan permasalahan yang ada di Kota Dumai, ternyata peserta didik banyak yang tertarik untuk membahas, mengeksplor tentang hutan mangrove itu sendiri. Akibatnya dari permasalahan tersebut timbullah untuk P5 kita itu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, jadi kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan tentang hutan mangrove di kawasan Kota Dumai. Di situ diawali dengan pengenalan hutan mangrove itu sendiri. Diawali itu kami tuangkan di dalam modul. Nah, di dalam modul itu sendiri ada banyak kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama, MOU dengan pihak pengelola hutan mangrove. Yang kedua, MOU dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada 3 pihak yang awalnya kami ajak untuk MOU pada kegiatan P5 itu sendiri. Lalu, dalam modul itu sendiri kami juga mengajak peserta didik untuk membuat logo, menggunakan Canva, poster, untuk melestarikan mangrove menggunakan Canva, lalu kalender, dan membuat vlog mini pengenalan hutan mangrove itu sendiri. Karena hutan mangrove di kawasan Kota Dumai ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Dan yang terpenting, pada proyek B5 itu sendiri mengajak siswa untuk memunculkan dimensi yang ada pada P5 itu sendiri, yaitu bernalar kritis. Ya. Di situ peserta didik harus menciptakan inovasi dari hasil kunjungannya tadi. Ternyata setelah melakukan wawancara dengan masyarakat di sekitar mangrove dan pengelola hutan mangrove, ada kelompok yang tercetus untuk membuat suatu produk dari daun jenis Psilocarpus granatum. Ya, dan itu adalah teh dari daun mangrove itu sendiri. Jadi teh dari mangrove ini diawali dari wawancara yang dilakukan oleh peserta didik ke masyarakat sekitar. Ternyata masyarakat sekitar itu kalau dia sakit perut, diare, atau kurang enak badan daun jenis inilah yang direbus. Muncullah ide untuk bagaimana kalau kita membuat produk ini, Bu? Bagus sekali, Nak. Disitulah peran saya sebagai pembimbing untuk memberikan pembinaan, memberikan arahan dengan open inquiry itu tadi, model open inquiry agar anak itu bereksplor kreativitasnya. Ya. Jadi ternyata siswa ini sangat kreatif. Dengan kita mengarahkan mereka mencari jurnal sendiri. Nah, jadi saya tunjuk. Jadi kalau kamu mau melakukan riset, langkah-langkah yang harus dikerjakan seperti ini. Jadi mereka itu membuat ini ya. Mereka sendiri yang menemukan
ternyata Bu, daun Silocarpus ini ada loh yang sudah membuat jurnalnya, ternyata aman dan kandungannya sangat bagus sekali, bisa untuk anti kanker, diabetes, bahkan bisa untuk diet. Kalau mau diet bisa banget gitu. Jadi sudah ada dari kampus yang meneliti kandungan dari daun Silocarpus granatum ini, tetapi belum dibuat produknya. Disitulah timbul ide dan kami buat untuk perlombaan. Kebetulan sekolah kami kan sekolah mitra Trakindo yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 60 sekolah binaan dan kami kemarin masuk final ke Jakarta. Anak-anak yang mempresentasikan hasil penelitian mereka. Kendalanya waktu pembuatan ini yang pertama itu kita hanya biasa saja Pak, Bu. Hanya menjemur biasa saja. Ternyata pas diminum asin. Karena kan dari bakau, dari tumbuhan, dari mangrove bakau, jadi asinnya itu masih kuat. Bingung-bingung gimana kita coba nak cari referensi. Jadi di situ saya mendampingi siswa. Kita tidak bisa ini kalau kandungannya seperti ini harus kita olah gimana. Pakai open biasa, open yang ada di rumah. Ternyata hasilnya jelek, hitam, aduh gimana. Akhirnya ketemulah kita konsultasi ke dinas kesehatan. Oh ini harus menggunakan open khusus, di Dumai tidak ada. Disitulah kita bekerja sama dengan SMK Abdurrab ya Pak ya, SMK Abdurrab Pekanbaru. Kita kerjasama dari MOU, buat MOU. Ternyata hasilnya sangat cantik, wangi. Boleh Ibu cium aromanya seperti teh herbal pada umumnya. Kalau rasanya tuh agak-agak pahit, karena kalau herbal agak pahit dan bagusnya diminum pakai madu. Jadi setelah proses itu tadi, iya, dan anak-anak itu Bapak sih kasih tahu dulu. Jurinya itu bukan juri kaleng-kaleng, dari Badan Riset, dari Kementerian Pendidikan dan Direktur PT Trakindo itu sendiri. Mereka hanya berdiri berdua dan saya itu di sampingnya. Udah karuan. Ternyata ketika mereka menjawab di luar prediksi kita, latihan 1 bulan untuk presentasi itu dibabat sama mereka. Ternyata anak-anak kita itu luar biasa kalau udah di depan, luar biasa. Jadi peran kita sebagai guru itu di situ memang mensupport dia luar biasa. Kita nggak menyangka kalau anak-anak itu bisa di hadapan dewan juri yang luar biasa bisa mempertahankan. Dan alhamdulillah dari kegiatan tersebut kami meraih peringkat pertama tingkat nasional. Jadi produk ini dari Kota Dumai, dari Dinas Perdagangan akan berupaya untuk jadi hak paten Kota Dumai sebagai produk unggulan. Mungkin Bapak Ibu bertanya BPOM-nya udah ada atau belum? Nah di sini ini kan bahan pangan baru. Jadi dalam standarisasi nomor 13, standarisasi pangan undang-undang standarisasi pangan nomor 13 itu mangrove itu baru 1 yang terdaftar. Dan kamilah yang mendaftar yang kedua, berarti memang produk original yang kami buat. Nah, itulah yang kemarin penguat. Jadi setelah kegiatan yang kami lakukan, ternyata banyak sekolah-sekolah yang tertarik untuk melakukan P5 gaya hidup berkelanjutan eksplor hutan mangrove. Contohnya SMP 20, SMP 14, SMP 1, SMP Binsus. Mereka semuanya tertarik untuk melakukan P5 itu sendiri ke hutan mangrove dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Luar biasa, ternyata apa yang kami perbuat sangat berdampak bagi teman-teman sekolah lain. Dan yang paling penting, guru-guru di sekolah kami pun jadi bersemangat untuk melakukan inovasi-inovasi yang berbeda, yang terbarukan. Anak-anak pun semangat, Bu, nanti kita buat apa lagi? Ibu kalau mau daftar jadi seperti kakak-kakak itu bagaimana? Jadi mereka itu terinspirasi dan termotivasi dengan kegiatan yang kami lakukan. Luar biasa, jadi ini jadi pengalaman yang berharga dan mudah-mudahan
praktik baik yang saya lakukan ini bisa terinspirasi juga, menjadi inspirasi buat ibu-ibu semua. Amin. Kita itu bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, ternyata bisa digunakan. Padahal lebih dekat ke SMP 14 ya Pak ya, bukan mangrove itu posisinya. Tapi kami memang anak-anak ini ternyata banyak yang tidak tahu mangrove. Nah, setelah di HKS itu jadi semangat. Itu saja. Lanjut. Oleh. Itulah berbagi praktik baik saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semua. Maaf kalau ada kelewat waktu Ibu, Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.